besok kita anak Mbak Retno. Kita pergi? Ya, Bu. Nggak enak dengan Mbak Retno kalau tidak pergi. Bu, Tono kapan disunat? Nanti saja setelah Tono kelas 6. Sebagai Muslim, Tono harus disunat sebelum akil balik. Semua orang Islam harus disunat ya, Pak? Betul, sesuai perintah Nabi Muhammad. Orang yang mau masuk Islam sebelum mengucap 2 kalimat syahadat harus disunat dulu. Apakah perintah sunat ada dalam Al-Quran, Pak? Tidak ada. Sunat merupakan salah satu fitrah dalam Islam. Tujuannya apa, Pak? Menurut syariah Islam, tujuan kita untuk menghindari adanya najis pada anggota tubuh saat sholat. Maksudnya bagaimana, Pak? Dengan khitan, maka najis kencing yang terdapat di sekitar gulva akan lebih mudah dihilangkan saat seseorang membasuh kemaluannya ketika buang air kecil. Selain membersihkan anggota tubuh, apakah ada tujuan yang lain? Tentu ada, mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah mereka juga disunat? Mungkin saja, karena sunat juga bagus untuk kesehatan. Tapi Edi tidak pernah cerita kalau dia sudah disunat atau belum. Mungkin tidak salah Tono bertanya dengan Edi untuk menambah pengetahuan juga. Bu, kata Edi dia sudah disunat waktu masih bayi. Oh begitu. Tadi Edi cerita saat pulang sekolah. Berarti orang Kristen disunat juga? Ibu baru tahu. Sunat juga baik untuk kesehatan, Bu. Manfaatnya apa saja? Di antaranya dapat mengurangi resiko infeksi saluran kemih, juga mengurangi resiko penyakit menular. Mungkin karena Nabi Isa disunat, jadi orang Kristen juga disunat. Benar, Nabi Isa disunat saat masih kecil. Tapi Nabi Isa disunat karena mengikuti tradisi bangsa Yahudi. Kalau begitu, alasan orang Kristen disunat apa? Rini pernah membaca satu artikel dari situs www.isadaniislam.com. Isinya tentang pandangan orang Kristen terhadap sunat. Penjelasannya bagaimana? Dikatakan bahwa sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Tapi Rini tidak mengerti makna sunat di hati pada ayat tersebut. Sunat di hati? Maksudnya orang Kristen hatinya disunat? Bukan begitu, Tono. Bapak yakin kata itu hanya kiasan, bukan arti sesungguhnya. Coba Rini tanya Nak Fahri. Mungkin dia punya pandangan atau dosennya pernah menjelaskan. Nak Fahri selain mahasiswa IAIN juga guru mengaji. Dia pasti punya jawabannya. Baik, Pak. Besok Rini akan tanyakan ke Mas Fahri. Om dan Tante kemana? Pergi menghadiri khitanan anak Budi Retno. Oh begitu. Omong-omong, Rini mau tanya soal apa? Apakah Mas Fahri tahu arti sunat di hati? Sunat di hati? Maksudnya bagaimana? Rini membaca satu artikel di situs www.isadaniislam.com. Isinya tentang sunat menurut pandangan agama Kristen. Penjelasannya bagaimana? Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah,
Sunat ialah sunat di dalam hati. Mas Fahri pernah dengar sunat di hati? Belum, Islam tidak pernah mengajarkannya. Tapi sepertinya kata sunat di hati hanya kiasan. Rini setuju, kata itu hanyalah metafora. Artikel tersebut juga menjelaskan bagi pria Kristen disunat atau tidak bukan ukuran seberapa saleh dia di mata Sang Pencipta. Jadi dalam agama Kristen, sunat tidak ada hubungannya dengan ibadah. Iya, sepertinya begitu. Berarti Islam dan Kristen mempunyai pandangan berbeda soal sunat. Benar, Islam melihat secara jasmani, sedangkan Kristen secara rohani. Mungkin karena itu orang Kristen tidak memusingkan soal sunat. Sebab bagi mereka, disunat atau tidak menambah kesalehan di mata Allah. Isa pun disunat karena mengikuti tradisi bangsanya, Yahudi. Sekarang Rini sudah mengerti arti sunat di hati. Iya, tapi saya perlu mencari informasi tambahan. Bila informasi sudah lengkap, baru memberitahu Bapak. Pak, Rini sudah punya informasi mengenai sunat orang Kristen. Penjelasannya bagaimana? Bisa kakak jelaskan? Pada dasarnya, sunat tidak dilarang ataupun diwajibkan bagi Kristen. Sebab, sunat menurut Kristen adalah sunat di hati. Artinya, menyingkirkan dari hati hal-hal atau kecenderungan atau motif apapun yang tidak menyenangkan serta najis di mata Allah. Mengapa hati dapat membuat najis di mata Allah? Ibu juga bingung dengan penjelasan Rini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, sumpah palsu, hujat, dan lain-lain. Jadi hal-hal tersebut yang harus disunat dari hati. Kelihatannya agama Kristen lebih mengutamakan sunat di hati. Bagi mereka, yang terjadi di hati lebih penting daripada yang lahiriah. Benar, Pak. Sunat dalam agama Kristen adalah sunat secara rohani, bukan secara jasmani. Bukankah sunat di hati itu sulit, Pak? Sunat Islam lebih gampang, hanya sekali seumur hidup. Ibu benar, tanpa pertolongan dari Allah, mustahil dapat melakukannya. Hanya Allah yang dapat mengadakan sunat di hati pada setiap orang. Orang Kristen harus benar-benar bersandar sepenuhnya pada hidayah Allah, agar mereka dapat melakukan sunat di hati. Bapak merasa, ada baiknya jika kita mencontoh sikap orang Kristen tentang sunat di hati. Sunat jasmani tanpa diikuti sunat rohani tidak ada gunanya. Sebab sunat tanpa perubahan hati sia-sia, bukan?